Mulai. Satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ummahatul muslimat, akramakumullah, ibu-ibu, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berthalabul ilm. Adalah satu aktivitas yang merupakan dia turuqul khairi afdal, jalan kebaikan yang paling utama adalah majlis ilmu. Turuqul khairil afdal. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang sahabat lainnya. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Untuk apa engkau datang ke sini?" Sahabat yang datang ini menjawab, "Li talibil ilmi," untuk menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban li talibil ilmi." Apa marhaban? Selamat datang, salam hormat. Ini adalah ungkapan yang biasa disampaikan saat datangnya bulan Ramadan, menunjukkan bahwa Ramadan itu tamu agung, tamu mulia. Nah, ketika Rasulullah SAW menyambut kedatangan sahabat yang dia datang untuk menuntut ilmu, maka Nabi mengungkapkan, "Selamat datang, salam hormat untuk kamu." Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah tamu-tamu agung, tamu-tamu mulia, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke sini, mungkin ada yang dekat, mungkin ada yang jauh, maka insyaallah kita semua adalah ahlullah, adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan marhaban li talibil ilmi, lalu beliau sampaikan, sekarang malaikat sedang berebut untuk sampai ke langit, sehingga mereka itu bertingkat susun, seperti rantang disusun begitu ya. Mereka susun berlomba-lomba. Di atas malaikat ada malaikat, di atasnya lagi ada malaikat, untuk memperebutkan nama kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyanjung, memuji kalian, disanjung-sanjung nama kalian. Kata Nabi, termasuk nama kita. Sekarang kita ini sedang dipuji oleh malaikat. Sekarang kita ini sedang disanjung oleh para malaikat. Yang menyanjung bukan manusia, Bu. Yang menyanjung bukan orang yang sedang cari muka. Biasa kalau orang sedang nyari muka itu, waduh, disanjung, pengen dapat proyek itu, betul? Ya, ini orang hebat nih, orang hebat nih, orang hebat. Ujung-ujungnya boleh pinjam duit enggak? Allahu Akbar. Ini yang menyanjung malaikat nih. Disanjungnya di mana? Di atas, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah disanjung oleh malaikat,
tinggal didoakan. Apa doa malaikat? 2 doa malaikat untuk orang yang duduk di majelis ilmu. 2 doa malaikat untuk orang yang duduk di majelis ilmu, dari dia keluar rumah, duduk sampai balik lagi ke rumah. Malaikat itu tidak putus mendoakan 2 perkara baginya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya dan sayangi dia. Allahu Akbar. Ini yang mendoakan siapa? Orang meninggal dunia, ngundang orang ke rumahnya, minta didoakan. Doa bersama. Kadang-kadang ada yang nggak baik, doa bersamanya waktu sholat. Ini orang sedang sholat di masjid, dia doa bersama, padahal laki-laki. Bagaimana mau didengar doanya sama Allah tuh? Ya, yang doa bersamanya laki-laki yang mestinya datang ke masjid sholat berjamaah. Nah ini yang doain malaikat nih, yang mendoakan malaikat. Doanya bukan di bumi lagi, Bu. Doanya haulal arsh. Apa haulal arsh? Di sekitar arsh Allah. Disanjung, didoakan, ampunkan dosanya, rahmati dia, sayangi dia. Insya Allah ibu keluar dari sini mudah-mudahan dosanya sudah tidak ada. Bukan berarti sampai rumah berdosa lagi, nanti datang lagi, bukan ya. Insya Allah. Maka ini satu nikmat besar. Mudah-mudahan ibu diberikan umur panjang oleh Allah. Dan sebagaimana juga materi kita pada hari ini adalah babul hathi 'alal azyadi minal khairi fi awakhiril umuri. Nah, inilah judul kita kajian kita hari ini. Bab al-hasu, anjuran, 'alal azyad, selalu menambah, minal khairi, kebajikan, fi awakhiril umuri, di usia-usia senja kita. Ibu udah senja masih muda, udah lansia masih bayi, tapi kayaknya nih masih 37 lah, 37. Kalau dibalik 73 ya. Tapi insya Allah sampai 90 umurnya, sehat ya, harta tambah banyak ya, nanti meninggal masuk surga semua. Udah selesai, udah bubarlah kalau gitu ya. Jadi babul hathi 'alal azyad minal khairi fi awakhiril umuri, bab meningkatkan amal salih, menambah kebajikan di akhir usia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kenapa Ibu? Oh, tulis dulu. Ya. Meningkatkan amal salih di akhir usia atau di usia senja. Bahasa Arabnya babul hathi, enggak ada papan tulis, enggak ada ya. Babul hathi 'alal azyadi minal khairi fi awakhiril umuri. Babul hassi ya, 'alal azyadi minal khairi fi awakhiril umuri. Kajian kita ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir. Surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37.
Surah berapa Fatir? Surah Fatir surah berapa? 35, 36. 36 ya? 35 ya? Ya. Mari kita dengarkan, kita baca dan bisa diikuti. Sudah ketemu? Surah Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum man yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Surah Fatir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Mereka, bukan kita. Insya Allah kita bahagia di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana, Rabb kami, Allah subhanahu wa ta'ala, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, begitu engkau keluarkan kami Allah, engkau kembalikan kami ke dunia, maka kami akan beramal salih, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak kami kerjakan, yang dulu tidak kami kerjakan. Nah, ini disebut amniyatul mauti. Ini disebut dengan amniyatul mauti. Apa amniyah? Angan-angan. Angan-angan orang setelah mati. Semua orang itu punya keinginan. Semua. Ada yang keinginannya terwujud, ada yang tidak. Keinginan di dunia yang tidak mungkin terwujud itu namanya angan-angan. Ya. Keinginan di dunia ada yang bisa terwujud. Kami punya santri 110 orang. Saya tanya, apa angan-angan, apa cita-citanya? Ada yang pingin jadi imam di Masjid Haram, ada yang pingin ngafal Quran 30 juz, ada macam-macam. Setiap orang pasti punya angan-angan. Ya, mohon maaf, miskin berangan-angan kaya, orang kaya berangan-angan pingin lebih kaya. Sampai kapan keinginan itu berhenti? Sampai masuk kubur. Makanya kata Allah, alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Mereka punya kebiasaan ngumpulin harta. Sampai kapan? Di situ Allah menggunakan istilah ziarah kubur. Padahal maknanya apa? Maknanya di situ mati. Tapi Allah menggunakan kata mati di situ ziarah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai mereka ziarah kubur. Padahal maknanya itu mati. Ya. Maknanya mereka mati. Nah, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadiyan." Andai seorang memiliki emas satu lembah emas. Apa angan-angannya? Apa keinginannya? Nambah pingin 2. Sudah punya 2,
berkeinginan pengen 3, 3 pengen 4. Kapan keinginan itu berakhir? Sampai mati, sampai mati. Jadi, intinya semua orang punya angan-angan. Sekarang ini banyak foto-foto di apa ini? Di jalanan, di penyeberangan banyak foto, minta dipilih, betul? Nawarin diri, pingin jadi ini, pingin jadi ini. Itu angan-angannya, cita-citanya. Jadi anggota Dewan DPR RI saja habis bisa 20 miliar habis. Ya, itu belum tentu jadi 25 miliar. Yang bisa jadi dengan mulus, siapkan uang 40 miliar. Ya. Jadi duduk di DPR RI mesti siap-siap 40 miliar. Itu ya 80% lah bisa jadi. Tapi kalau sekedar 25 miliar, aduh itu nggak bisa. Ya. Begitu jadi pingin 2 periode. Ya, pingin jadi presiden, nawarin diri jadi presiden, 1 periode pingin, 2 periode pengen. Itu Fir'aun. Makanya setiap ada anak lelaki lahir, diapakan sama Fir'aun? Dibunuh. Karena dia bercita-cita, berharap kekuasaan itu langgeng, gak mau pindah ke orang. Setiap ada anak lelaki lahir, dibunuh. Itulah orang. Rakyat biasa pingin jadi pejabat, pejabat pingin selama-lamanya. Selesai suami pindah istri, selesai orang tua pindah anak, mantu, seterusnya dan seterusnya. Ya, setiap orang punya cita-cita. Nah, mungkin cita-cita di dunia ini bisa terwujud, tapi ada angan-angan, keinginan yang tidak mungkin lagi terwujud, yakni amniyatul mauti, angan-angan setelah mati. Tidak bisa. Nah, apa saja, Bu? Angan-angan sesudah mati. Apa saja keinginan orang sesudah mati? Yang pertama, angan-angan orang baik. Yang kedua, angan-angan orang buruk. Semua punya angan-angan, semua punya cita-cita, semua punya harapan. Dia ahli ibadah, ketika meninggal ada yang dia minta kepada Allah. Dia ahli maksiat, ketika sudah meninggal ada yang dia inginkan. Yang pertama, angan-angan orang soleh. Ini yang pertama. Insya Allah termasuk kita ini. Apa kata Nabi? Idza wudi'atil janazatu fi a'naqihim, jika jenazah itu sudah dibawa ke pekuburan, dipikul atau dengan ambulan, ya. Jadi apabila jenazah itu sudah dipikul, karena zaman itu nggak ada ambulan, dipikul, dipangkul, ya. Nah, in kanat salihah, jika dia orang baik, ya, jika dia orang baik, maka dia akan teriak. Ya, dia teriak. Apa teriakannya? Qaddimuni, qaddimuni. Yang nganter saya, percepat dong. Dia tuh teriak. Dia minta kepada yang nganter itu untuk dipercepat. Atau kalau dia pakai ambulan, dia teriak minta kepada saik. Apa saik? Sopir. Lari yang cepat. Kalau perlu 140 lari kecepatan mobil. Cepat. Itu kalau orang baik. Dia teriak minta. Kenapa dia minta dipercepat, Bu? Kenapa dia minta untuk dipercepat? Allah perlihatkan nikmat kubur kepadanya. Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur, padahal dia masih dipikul, baru digotong, atau baru masih di ambulan. Allah tampakkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapatkan ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Makanya dia udah nggak betah, buru-buru pingin masuk kubur. Mau nggak?
Mau nggak? Udah deh, duluan sekarang seorang duluan sana. Mau sekarang Bu? Benar mau sekarang? Saya doakan sekarang manggal. Ya Allah, jangan dulu. Ya, dah 20 tahun lagi dah. Ya. Jadi dia teriak. Waktu dia dipikul bahasanya ya. Digotong. Allah tampakkan nikmat kubur. Makanya dia teriak, percepat. Karena dia buru-buru pingin masuk kubur. Sebaliknya, in kanat ghairu salihatun, jika dia pendosa, insya Allah bukan kita ini, mudah-mudahan. Jika dia pendosa, dia pun teriak, Bu. Apa teriakannya? Aku ini mau dibawa kemana? Kembalikan aku ke keluargaku. Dia nggak mau. Dia minta dikembalikan. Kalau yang meninggal istri, dia minta dikembalikan ke suaminya. Kalau yang meninggal suami, dia minta dikembalikan ke istrinya, orang tua, dan seterusnya. Kenapa kira-kira dia teriak begitu? Takut Allah tampakkan kepadanya azab kubur, makanya dia ketakutan. Nah, nggak bisa, tetap saja akan dihantar. Dia teriak terus, sampai masuk kubur. Kullu syai'in yasma'. Semua mendengar, binatang mendengar, kecuali manusia tak mendengar teriakannya itu. Apa rahasianya? Kenapa manusia tak mendengar? Bayangin aja, Bu, kalau sampai manusia mendengar tuh, nggak ada yang mau nganter ke pekuburan. Betul nggak? Ya. Ini katanya 40 hari ini masih gentayangan. Ya. 40 hari. Makanya tidur-tidur, tadi saya ketemu ibu saya, datang. Padahal ibunya sudah meninggal. Itu karena ketakutan, dipikir akhirnya halusinasi. Ya. Padahal nggak ada. Makanya hikmahnya manusia nggak mendengar. Kalau sampai mendengar, nggak ada yang mau ngurus, nggak ada yang mau ngantar ke kuburan. Bayangin aja, tiba-tiba dia bangun lagi, coba, ya, bingung. Nah, inilah hikmah Allah. Ini anugerah Allah kepada kita. Manusia punya keterbatasan mendengar. Begitu dia masuk dalam liang lahat, langsung didatengin oleh 2 malaikat setelah ngumpul lagi ruh dan jasad. Ja'a malakan, disamperin 2 malaikat, serem, untuk menanyakan 3 perkara. Pertanyaan dan jawaban kita sudah tahu sekarang. Tapi begitu nanti ditanya, tidak semua orang bisa menjawab, padahal sama-sama tahu jawabannya. Man rabbuk, ma dinuk, ma nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Sekarang kita tahu. Semua orang akan tahu. Nah, orang yang tadi pertama itu yang teriak pingin disegerakan ke kubur, begitu dia dibentak, tanyaannya itu dibentak, Bu, bukan dirayu. Siapa Tuhanmu, Le? Gak ada. Kalau perempuan, Do, siapa Tuhanmu, Do? Gak ada. Tapi dibentak, ya, dengan suara lantang. Karena dia orang baik, orang beriman, yang tadi dia teriak waktu dibawa ke pekuburan untuk dipercepat, maka sekuat apapun malaikat membentak dia tidak gentar. Kenapa dia tidak gentar? Allah beri kekuatan kepadanya. Apa firman Allah? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fayudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit
Surah Ibrahim ayat 27. Ibrahim. Surah Ibrahim ayat surah keberapa? Surah 14 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Surah Ibrahim surah 14 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat Bu, surah apa tadi? Ibrahim ayat 27. Surah berapa Ibrahim? 14. Surah 14. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, menguatkan orang-orang beriman. Bil qauli sabit, dengan ucapan yang kuat. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kuat di dunia, kuat di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, Allah menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah itu bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Makna ayat ini begini Bu, dalam tafsir Ibnu Katsir, orang beriman, orang baik akan dikuatkan oleh Allah yang pertama saat akan meninggal. Orang beriman dikuatkan oleh Allah saat akan meninggal. Apa maknanya dikuatkan saat akan meninggal? Orang akan meninggal ini berat Bu, berat. Datang maksiat masa lalu, di bawah bayang-bayang dosa, ketakutan, belum lagi mikir keluarga yang ditinggal, anak masih kecil, ya, belum lagi ada yang mikir, ya, suami hartanya banyak, mikir meninggal dunia, nanti istri punya suami baru, maka harta yang banyak itu dinikmati oleh suami baru, ya. Sebaliknya perempuan juga, ya, mikir kalau saya meninggal nanti suami saya punya istri saya punya apa, suami saya punya istri, macam-macam pikiran orang. Kalau nggak percaya coba duluan, ya. Nah, yang pertama, yang kedua mikir masa depan sesudah mati, sedih, takut. Jadi orang meninggal itu tidak bisa lepas dari dua, sedih dan takut. Sedih terhadap yang akan ditinggal, takut terhadap masa depan sesudah masuk kubur. Dua itu, orang yang akan meninggal dua. Nah, orang beriman dia akan dikuatkan oleh Allah. Belum lagi diganggu oleh syaitan. Orang akan meninggal itu diganggu syaitan Bu, ya, ini panjang pembahasannya, diganggu syaitan. Tapi orang beriman itu kokoh. Apa tujuan syaitan mengganggu orang yang akan meninggal? Agar lisannya ini kacau, lisannya ini ngomongnya sembarangan, akhirnya ngomong ngaco, lupa nyebut nama Allah. Padahal Nabi menyuruh kita usahakan waktu meninggal la ilaha illallah. Syaitan tahu betul tuh, dasar setan, ya. Dia berusaha agar orang meninggal ini jangan sampai mengucapkan kalimat itu. Makanya dibikin kacau sama syaitan. Nah, orang beriman nggak bisa dipengaruhi oleh syaitan, nggak bisa, karena Allah beri kekuatan kepadanya.
Begitu dia akan meninggal dunia, la ilaha illallah. Ini makna pertama, kata ulama tafsir. Allah kuatkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh, la ilaha illallah. Yang kedua, makna Allah kuatkan orang beriman saat disamperin dua malaikat. Yang kemudian orang lebih mengenal dengan malaikat nakir dan mungkar. Nyamperin. Gimana nggak takut, Bu? Orang nggak pernah kelihatan, tiba-tiba di depan kita. Ya. Waktu Nabi saja didatengin malaikat Jibril, apa kata Nabi? Tahu nggak kisah ketika Nabi bertahanus di gua apa? Di gua Hira. Setiap pekan, seminggu, setiap Kamis sore beliau datang ke situ. Tiba-tiba beliau didatengin malaikat Jibril, memeluk. Nabi senang apa takut? Takut. Ini orang nggak pernah kelihatan, tiba-tiba kok ada, meluk saya. Sampai menggigil, gemeteran. Oh, datang ke Khadijah, kamu nggak bakal diapa-apakan. Kamu orang baik, suka memberi makan, suka menyambung hubungan kepada orang, ucapanmu baik, kamu nggak bakal dihinakan. Sampai datang kepada pamannya Khadijah, siapa? Waraqah bin Naufal. Oh, itu malaikat Jibril sebagai pertanda bahwa beliau datang membawa ini datang membawa kabar gembira. Takut Nabi kita, apalagi yang datang malaikat nakir dan aduh, alhamdulillah, nggak ada, semua orang ketakutan. Belum lagi datang man rabbuk, tentu lebih keras dari itu. Nah, akhirnya kalah mental. Makanya orang kalau sudah kalah mental bahaya. Ya, dibentak oleh malaikat nakir mungkar. Orang beriman nggak bisa. Sekuat apapun bentakan malaikat ini, orang beriman nggak bisa, nggak goyah dia. Kenapa nggak goyah? Allah kuatkan dia. Man rabbuk? Allah. Man nabiyuk? Muhammad. Ma kitabuk? Al-Quran. Dia jawab dengan cepat dan benar. Kenapa cepat dan benar? Lidahnya ini dikuatkan oleh Allah. Orang kau pintar, tapi kalau udah digertak, apa yang terjadi? Gugup. Diam 1000 bahasa. Makanya kata orang jangan sampai kalah mental. Jangan sampai kalah gertak. Gertak balik. Saya pukul kamu padahal belum tentu mau dipukul, baru kalah mental. Akhirnya lemah. Orang beriman nggak bisa digitukan. Dia kuat. Apa yang menguatkan dia? Allah. Ini dalilnya. Surah apa tadi? Ibrahim, surah ke-14 ayat 7. Nah, dia sudah bisa jawab dengan benar. Begitu dia jawab dengan benar, tiba-tiba ada yang datang kepadanya dengan wajah yang indah, wangi sekali. Dua malaikat udah nggak ada, udah pergi. Ada lagi yang datang dengan tampilan yang indah, wangi. Sampai dia bertanya, kamu ini siapa? Saya tidak pernah melihat seindah engkau. Kamu siapa? Saya tidak pernah mencium sewangi engkau. Apa jawabnya? Saya adalah amal solihmu. Masya Allah. Saya adalah amal solihmu. Duduk di majelis ilmu, sholat tahajud, memberi makan dan seterusnya. Nanti dirubah oleh Allah jadi teman kita di kuburan dengan tampilan yang indah, wangi sekali. Sesudah itu tiba-tiba Allah tampakkan kepadanya nikmat surga. Ini masih di mana ini? Kubur. Allah tampakkan kepadanya nikmat surga. Begitu Allah tampakkan kepadanya nikmat surga, dia berangan-angan lagi kepada Allah. Apa angan-angannya? Betul. Ya Rabb, aqimis sa'ah.
Doa dia kepada Allah di kubur, ya Rabb, duhai Allah, percepat dong hari kiamat, saya udah nggak sabar pengen masuk surga ya Allah. Padahal di kubur dia sudah nikmat. Makanya ada nikmat, ada azab kubur. Dia udah nikmat di kubur, tapi Allah tampakkan kepadanya nikmat surga, Bu. Makanya dia berangan-angan, ya Allah percepatlah hari kiamat ya Allah. Buru-buru dia pengen masuk surga. Dipenuhi apa tidak? Ya enggak lah. Orang ada proses nanti nunggu selesai di mahsyar. Tapi itu angan-angan, pasti ada. Pasti ada. Makanya kita sebut tadi dengan amniyatul mauti, angan-angan orang sesudah mati. Udah dua angan-angannya, dua-duanya nggak bakal dipenuhi. Tetap saja ada proses, ya tergantung macet tidaknya. Kalau di Jakarta, ya dari sini dibawa kemana biasa? Ke Karet. Ya kalau kena macet nggak bisa lah. Maka nggak mungkin dipenuhi keinginannya percepat, tergantung macet dan tidaknya. Sama, dia buru-buru pingin kiamat, tetap saja nunggu proses, semua proses sampai di padang mahsyar. Tapi itu bakal terjadi. Nah, angan-angan orang buruk, angan-angan pendosa, angan-angan ahli maksiat. Yang pertama tadi, mereka berangan-angan dikembalikan ke keluarganya waktu dibawa ke pekuburan. Mereka minta dikembalikan ke keluarga. Belum ke dunia, masih di dunia nih. Waktu dibawa ke apa ini? Kuburan. Minta untuk dikembalikan ke keluarga. Sama, nggak mungkin karena udah jalan. Dia pun teriak, semua mendengar kecuali apa tadi? Masuk liang lahat, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia tidak bisa menjawab. Apa keperkataan dia? La adri. Aku tidak tahu. Nampaknya saya pernah tahu itu. Man rabbuk, man nabiyuk, ma kitabuk. La adri. Sampai 3 kali dia katakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa hikmahnya kenapa dia ngomong la adri? Tampaknya saya pernah dengar itu tentang Allah. Tampaknya saya tahu itu siapa Nabi Muhammad, tapi lidahnya nggak bisa berucap. Dikunci. Sebagaimana dia di dunia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah waktu meninggal dunia. Padahal mudah. La ilaha illallah mudah tidak? Mudah. Tapi kalau dikunci nggak bisa. Nah, begitu dia tidak bisa menjawab, dipukul, kepalanya dipukul dengan pukulan yang andaikan dipukulkan ke gunung paling besar hancur itu gunung, kata Nabi. Ya, ini kata Nabi, hadis sahih. Langsung dipukul. Begitu dia tidak bisa jawab, langsung dipukul. Dan tentu masih banyak proses azabnya. Sampai nanti ada proses azab lewat mimpi Nabi. Mudah-mudahan kapan waktu bisa kita bahas. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, angan-angan dia yang pertama adalah suatu ketika Rasulullah SAW melewati pekuburan, marra 'alal maqbarah, melewati pekuburan. Nabi bertanya, ini kubur siapa? Kata sahabat, ini adalah kubur fulan bin fulan. Ini kuburnya si Anu dan si Anu. Tahu nggak kalian, kata Nabi, orang ini nih, dia berangan-angan balik ke dunia meskipun hanya untuk sholat 2 rakaat. Jadi orang itu berangan-angan pingin balik ke dunia sholat 2 rakaat. Tidak lebih dari 2 rakaat. Habis itu dia meninggal lagi. Ya, dia pingin balik ke dunia, berangan-angan balik ke dunia untuk sholat meskipun hanya 2 rakaat. Oke, alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan sholat wajib, sholat duha, sholat apa ini? Sholat tahajud. Jangan lewati. Karena 2 rakaatnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Dia ingin balik ke dunia hanya untuk sholat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat baginya itu lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Makanya orang pelaku maksiat berangan-angan pingin sholat ke dunia 2 rakaat. Yang kedua, mereka berangan-angan ke dunia pingin berinfak. Mereka berangan-angan meminta kepada Allah untuk balik ke dunia hanya untuk berinfak. Surah Al-Munafiqun ayat 12. Kita sudah sangat faham. Allah sebutkan Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun. Ya Allah, andai engkau tunda kematianku, atau andai engkau kembalikan aku, ya, maka aku ingin berinfak. Ingin berinfak. Dan aku pingin beramal soleh. Pingin beramal soleh. Itu angan-angan dia. Kenapa, Bu? Al-Munafiqun ayat 12. Ya, Al-Munafiqun ayat 12. Nah, yang ketiga, mereka berangan-angan ke dunia untuk menutupi masa lalu mereka dulu yang buruk. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, surah Fatir ayat 37. Surah Fatir ayat 37. Allah berfirman, tadi sudah kita baca di awal pertemuan, di awal kajian, wahum yastarihuna fiha. Ketika mereka berada di dalam neraka, mereka teriak dengan sangat lantang. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna, duhai Allah, keluarkan kami dari neraka ini, duhai Allah. Na'mal salihah, maka kami akan beramal salih. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu tidak sempat kami kerjakan. Tapi apa kata Allah di dalam ayat ini? Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kamu dulu di dunia saya beri umur panjang? Saya kasih umur sampai umur 60. Ada yang sudah 60 di sini? Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika mereka minta balik ke dunia, Allah malah timpalin omongan mereka. Dulu kamu kan meninggalnya usia 70. Kenapa masih masuk neraka? Ya. Dulu saya kasih umur kamu sampai 60, masa masuk neraka sih? Apa maknanya ini, Pak Bu? Maknanya itu, orang itu kalau sudah di usia senja, ini kesempatan surganya lebih terbuka. Makanya nikmat besar dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan adalah diberikan umur panjang oleh Allah. Maka ibu bersyukur kepada Allah, diberi umur sampai 50 tahun. Kita yang baru 40 belum tentu sampai 50. Lebih bersyukur lagi yang sudah berumur 60. Berarti orang kalau sudah sampai 60, kesempatan masuk surganya itu terbuka lebar. Ya. Makanya kata Allah, masa kamu masuk neraka sih? Padahal umurmu sampai 60 tahun. Umurmu sampai lansia. Ini maknanya. Makanya di dalam Al-Quran, coba di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 15. Coba ada yang ketemu nggak dibaca terjemahannya? Surah Al-Ahqaf, Al-Ahqaf ayat 15.
Sebentar ya. Iya. Silahkan dibaca. Nggak ada mic-nya ya? Mic. Silahkan dibaca terjemahannya, Bu. Ayat 15. Terjemahannya saja. Iya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Iya. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapitnya selama 30 bulan. Iya. Sehingga apabila dia atau anak telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhan, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadamu dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Iya. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Iya. Coba diperhatikan. Ulama menyebutkan, Bu, orang itu disebut lansia atau lanjut usia atau senja. Itu ada yang menyebut itu ketika sudah masuk usia 40. Ada penelitian seperti itu. Jadi kalau udah 40, itu sudah di kategori usia tua. Apalagi yang 50. Apalagi yang 60, ada yang 70. Apalagi? Iya. Pertanyaannya, surah Fatir ayat berapa tadi? 37. Orang ketika diberi oleh Allah kesempatan usia sampai di atas 40 tahun, mestinya peluang masuk surganya itu lebih besar daripada yang muda-muda umur 30 meninggal dunia, umur 20 meninggal dunia. Ya. Berarti kalau dia umur 20, kesempatan ibadah dia hanya 12 tahun. Hanya berapa? 8 tahun. Karena 20 dipotong 12. Berarti hanya 8 tahun. Tapi ketika dia meninggal di usia 60, potong 12 tahun berapa? 60 potong 12 berapa? 40. Berarti dia bisa beribadah selama 48 tahun. Tapi kenapa kau masih masuk neraka? Padahal kesempatan ibadahmu 48 tahun. Kemana aja 40 tahun, kemana aja? Ya, ini rahasianya. Awalam nu'ammirkum. Ketika mereka teriak, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin beribadah, kami ingin bertobat ya Allah. Kata Allah, buat apa? Kamu diberi kesempatan panjang di dunia aja nggak dimanfaatin. Orang meninggal usia 25 tahun, berarti kesempatan ibadahnya sedikit sekali. Makanya ibu, ini insya Allah semuanya mudah-mudahan masuk surga. Kenapa? Kesempatan ibu ngumpulin bekal sangat panjang, sangat banyak. Kalau sampai masuk neraka, rugi betul ibu. Rugi betul. Tapi saya yakin ini aura-auranya surga semua ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Tapi nggak ada nenek-nenek kayak gini di surga. Nggak ada. Semua udah 30 seger nanti semua. Insya Allah. Nah, orang diberikan usia 40 oleh Allah. Apa yang mesti dia lakukan? Apalagi yang 50, apalagi yang 60. Gerbang usia senja itu 40. Gerbang usia lansia itu 40. Makanya kalau sudah 40 berarti sudah dikategorikan tua. Apa yang harus dilakukan? Di situ ada bimbingannya dari Allah. Ada bimbingan surah Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Apa saja? Coba disebutkan. Ulangi Bu. 1.
sampai mereka berusia 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ke atas, 39, 38, 37 sampai usia 12 tahun, ini disebut dengan masa asyud namanya. Masa asyud. Masa asyud itu ya masa tidak tentu arah lah. Orang masih senang kerja kemana-mana, masih senang jalan-jalan, punya duit sedikit kemana? Jalan-jalan ke Eropa, kemana lagi? Ya, itu masa asyud namanya. Hatta idza balagha asyuddahu. Dari mulai baligh 12 sampai masa asyud. Masa asyud itu 39 menuju 40. Itu namanya usia asyud namanya. Ya, usia apa namanya? Asyud. Ya, ini usia yang orang sangat kuat. Sangat kuat. Orientasi dunianya itu masih luar biasa lah. Ya. Seneng main, seneng sosialita. Ya, apa lagi? Senang aktualisasi di apa? Senang menunjukkan diri. Ya. Kadang-kadang mohon maaf ada di satu daerah, di satu tempat, kalau udah pakai gelang agak panjang, pakai agak ke sini bajunya. Apanya nih? Karena ingin ngeliatin, itu namanya masa aktualisasi, masa menunjukkan diri. Itu sampai usia 40. Namanya usia apa tadi? Asyud. Ketika masuk usia 40, itu masa menuju akhirat. Ya, masa menuju akhirat. Kenapa 40? 40 itu gerbang kematian. Berarti usia 40 itu sudah dekat mati. Apalagi yang 60. Bukan gerbang lagi. Udah di dalam itu. Ya, tinggal nunggu bel aja. Ya. Nah, apa bimbingan Allah di situ? Coba dibaca lagi, Bu. Sampai mereka usia 40. Yang pertama, ya, dibaca terjemahannya. Sehingga apabila dia telah dewasa dari umurnya mencapai 40, ya, terus lanjutannya. Dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Ini pertama, stop. Orang yang sudah di usia 40, apalagi lebih, pertama yang harus dia lakukan banyak bersyukur. Kenapa banyak bersyukur? Apakah orang berumur 30 tidak bersyukur? Usia 40 ini lengkap sudah semua nikmat Allah. Usia 40 lengkap nikmat Allah. Pasti orang rata-rata sudah punya pasangan, sudah punya anak, dan rata-rata mohon maaf sudah punya rumah. Usia 40, ya, usia 40, maka udah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa usia 40 itu gerbang sakit. Orang kalau sudah 40 sudah mulai ada perubahan pada fisik. Ya, betul? Sudah mulai ada perubahan. Ya, sudah mulai beruban. Ya. Penglihatan sudah mulai berkurang. Berarti selama dari usia 12 tahun sampai 40 ini nikmat banget bagi kita. Banyak sekali nikmat. Tapi kenapa di usia itu kita sering lalai? Kadang-kadang karena terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kadang-kadang lupa. Kapan nikmat sehat itu terasa? Ketika sakit. Ini air ini bagi kita biasa. Tapi ada satu daerah di Pulau Kera, hanya 2 jam dari Kupang. Harga air untuk mandi hampir sama dengan harga bensin. Sehingga kita pernah kirim dai ke sana, seminggu itu belum tentu mandi 1 kali.
Kenapa dikasih honor mukafaah sebulan 1 bulan, 1 bulan 1 juta? Dia itu buat makan. Kalau juga dia buat beli air, ditambah lagi untuk air mandi, habis 10 hari selesai. Akhirnya memilih jarang mandi. Maka di situ nikmat air luar biasa. Bagi kita ini air biasa-biasa saja, karena air ini di kita sangat banyak. Itu contoh 1. Contoh 2. Saya ini orang pulau, Bu. Untuk sampai ke pulau saya menempuh perjalanan 18 jam nyebrang laut. Saya lahir besar di situ. Kemudian kuliah, menetap sekarang di Jakarta. Tiap 4 bulan saya ke pulau. 4 bulan ke pulau karena kita punya pondok di sana. Punya pondok penghafal Quran. Pulau Pagerungan kecil. Dari Banyuwangi nyebrang laut 18 jam. Di situ PLN belum masuk. Bapak saya masih ada, alhamdulillah. Kita punya pondok, santri kita 110 di situ. Gak ada listrik. Maka listrik ini satu nikmat yang besar. Bagi kita listrik biasa saja. Tinggal tekan apa itu? Pencet apa namanya? Sekakel apa itu namanya? Saklar, selesai. Ya, pernahkah kita tombol saklar, kita klik apa itu, kita tekan saklar, nyala, alhamdulillah lampu nyala. Ya, tapi bagi orang pulau seperti kami, pernah 3 tahun yang lalu listrik nyala, ada listrik, namanya PLTD, pembangkit listrik tenaga desa, yakni dikelola desa. Nyala hidupnya itu dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Bayarnya 475.000 setiap bulan. Ini pulau kami, saya besar di situ, keluarga saya di situ. Saya bukan cerita orang, saya yang mengalami. Setiap 4 bulan saya pulang kampung. 4 bulan saya pulang. Ya, nah begitu BBM naik sudah tidak bisa lagi desa menanggulangi, akhirnya pulau sekarang gelap gulita. Ya. Jadi lampu nikmat sekali. Masih ada, Bu. Masih ada. Jangan dianggap kesejahteraan merata. Kami pelaku. Ya. Ah, itulah tanya presiden kita. Iya, masih ada. Pulau Kera di NTT. NTT. Hanya 2 jam dari Kupang. Kalau pulau saya masih jauh, 18 jam dari Banyuwangi. Saya orang pulau. Saya ingin katakan pada kita, Bu, bahwa ketika kita usia 40, saatnya kita meningkatkan syukur kita kepada Allah, karena Allah telah banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Sudah punya pasangan, sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya mobil, sudah sehat sekian puluh tahun. Kalaulah sekarang kita sakit, memang udah faktor usia. Maka ketika Nabi Ayub sakit, diminta oleh istrinya doa agar sehat, apa yang dia katakan? Nabi Ayub malu, dia minta sehat kepada Allah. Malu dia minta sehat kepada Allah. Kenapa dia malu minta sehat? Sekarang sakitnya itu baru sekarang, sehatnya udah sekian puluh tahun. Masa gara-gara sakit sekarang lupa yang sekian puluh tahun sehat? Makanya tingkatkan syukur di usia 40, apalagi 60. Masya Allah. Ibu pulang ketemu cucu, jabat tangan, ini nikmat luar biasa. Ya, ini nikmat. Maka tingkatkan syukur. Jangan kering lidah kita terus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, terus ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi, Bu? Lanjutkan. Tingkatkan syukur. Setelah itu yang kedua, kau limpahkan kepadaku, ya, kepada kedua orang tuaku. Nah, yang kedua, ini cukup. Ketika kita di usia 40, saatnya kita lebih dekat kepada orang tua. Saatnya lebih dekat kepada orang tua.
Maka nikmat besar dalam hidup ini, kita berusia 40 tahun, orang tua kita masih ada. Ini nikmat tak terbayar. Ada yang masih punya bapak? Ada yang masih punya orang tua? Ada jaminan dari Nabi. Siapa yang sudah tua, orang tuanya masih ada, kalau sampai dia tidak masuk surga, ini manusia celaka. Ibu yang usia 40, orang tuanya masih ada saat itu, ada nggak di sini? Ibu usia 40, bapak ibunya masih ada nggak? Ada. Ibu ketika di usia 40 punya orang tua, saatnya lebih dekat pada orang tua, saatnya lebih berbakti kepada orang tua. Kenapa lebih berbakti? Karena orang di usia 40 itu sudah sibuk-sibuknya mikir masa depan anaknya. Banyak waktu untuk anak, banyak waktu untuk keluarga sendiri. Kadang-kadang orang tua terabaikan. Jarang punya waktu untuk orang tua karena waktu untuk istri, waktu untuk suami, waktu hari Sabtu Ahad membahagiakan anak, jalan-jalan kemana-mana. Akhirnya ibu terlupakan. Maka ketika usia 40, saatnya bapak ibu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandakan ketika kita usia 40, berarti kurang lebih usia ibu kita 60 tahun. Berarti 60 tahun sudah sangat dekat dengan kematian. Kalau kita udah usia 40, punya ibu, karena orang-orang dulu rata-rata kan mungkin menikah di usia 19 tahun. Kalau dia menikah 25, berarti usianya sekitar 65 tahun. Udah 64, udah tua sekali. Ya. Allah menyuruh kita di usia 40 lebih dekat pada orang tua. Makanya ibu kalau di sini masih punya orang tua, rata-rata kan 40 nih ya. 40 masih punya bapak, masih punya orang tua, ibu tidak mungkin masuk neraka kalau lebih berbakti kepada orang tua. Ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia 40 yang difikir berarti ya, 10 tahun lagi pensiun, paling tidak 15 tahun lagi pensiun, sementara anak masih kecil. Wah, habis waktu mikir masa depan anak. Akhirnya lupa orang tua, padahal orang tua masih hidup. Ya. Kalaupun dia punya waktu, ya dia punya uang, paling dia bayar orang untuk ngurus orang tuanya. Ini Allah ingatkan kita. Lebih dekat lebih bersyukur, lebih dekat pada orang tua. Ibu di sini ada yang anaknya usia 40? Sampaikan ayat ini kepada mereka. Ya. Bukan untuk kita orang tua, tapi untuk mereka kepada Allah di masa mendatang hari akhir. Makanya kata Nabi, ada 3 orang merugi, Bu. Ada 3 orang paling merugi di dunia, kata Nabi, dari umat Muhammad. Siapa 3 orang itu? Yang pertama, ketemu bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dosanya tidak diampuni. Itu manusia rugi pertama. Diberi kesempatan hidup bulan Ramadan, keluar ketemu bulan Syawal, sama dosanya tidak dimaafkan, padahal ketemu bulan Ramadan. Ini manusia celaka nih, karena Ramadan itu kan nuansa ampunan, makanya disebut dengan bulan ampunan. Ketemu Ramadan Syawal biasa-biasa aja, dia celaka tuh orang. Nah, yang kedua orang yang paling celaka di dunia kata Nabi adalah adraka abawahu, orang yang sudah tua dan dia masih punya orang tua. Usia 40 masih punya bapak ibu, usia 30 masih punya bapak ibu, ya. Tapi keberadaan orang tuanya ini tidak bisa membawa dia ke surga. Ini celaka betul nih anak. Celaka betul. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang paling celaka kata Nabi, nama Nabi disebut tapi tidak bersalawat. Nah, ini paling celaka. Ya, saya ulangi, kalau di antara ibu di sini masih punya orang tua, ini nikmat betul. Nikmat sekali. Makanya ada satu pertanyaan ke Dr. Syafiq Reza Basalam begini. Ustaz, saya kan ASN katanya. Saya ASN. Tiba-tiba saya di apa?
Kalau pindah tugas apa namanya? Mutasi. Saya mutasi Ustaz ke Papua. Sementara saya hari-harinya bersama ibu saya. Udah nggak ada suaminya, bapak saya sama ibu. Ya. Kalau saya izin ke ibu saya, besar kemungkinan tidak diizinkan. Tapi kalau saya tidak ke sana, bagaimana anak istri saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus kamu lakukan adalah tetaplah bersama ibumu. Rawat dia. Tapi jangan tanya kepada ibumu, ibu kalau saya ke Papua gimana, anak saya gimana, makan saya. Jangan kau tanya ibu, jangan kau tanya itu kepada ibumu. Jangan tambah beban ibumu. Yakin kepada Allah. Bersamai ibumu, Allah pasti kasih solusi terhadap duniamu. Ya. Jadi saya ulangi sekian kali, saya termasuk orang yang bersyukur pada Allah. Usia kita 40, kita masih punya bapak. Bapak saya udah 80 lebih, nikmat banget. Ya. Ini kalau ada ibu di sini punya orang tua, ini nikmat tiada tara, Bu. Nikmat tiada tara. Berarti peluang ibu masuk surga terbuka lebar. Terbuka lebar. Yang ketiga, lanjutkan. Kenapa, Bu? Sebentar. Gimana, Bu? Disebut nama Nabi tapi tidak berselawat. Iya, yang ketiga. Jadi ada berapa tadi manusia merugi di dunia? Ketemu Ramadan, dosa tidak diampuni, udah tua masih punya tapi tidak masuk surga. Yang ketiga adalah nama Nabi disebut tidak. Ini tiga manusia merugi, manusia celaka kata Nabi. Lanjut, Ibu. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai. Cukup. Orang di usia 40, 50, apalagi 60, apalagi lebih, saatnya lebih fokus memperhatikan amalnya. Benar-benar diridhoi Allah apa tidak? Ya. Ini yang harus jadi hal yang utama dalam hidup kita. Kalau ngomong, Allah ridho apa enggak? Kalau ngelihat sesuatu, Allah ridho apa enggak? Ya. Kalau datang ke mana nih? Ke Sudirman hari Ahad apa namanya tuh? Apa namanya? Kafri Allah ridho apa enggak? Itu harus jadi pertimbangan di usia 40, 50, 60. Fokus amalan kita adalah ridho Allah. Kalau datang ke sini insya Allah sudah pasti Allah ridhai. Datang ke mall, ayo jalan-jalan ke mall cuci mata, Allah ridho apa enggak Allah tuh? Jadi ini semua kembali kepada diri kita. Jadi ketika usia 40, 50, apalagi 60, apalagi 70, fokus semua yang kita ucapkan, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, kemana kaki melangkah, kemana kita bawa mobil kita adalah Allah ridho apa tidak. Bukan lagi apa kata orang, tapi apa kata Allah. Banyak sekali hal-hal yang tidak diridhai tapi masih dikerjakan. Ya. Jalan-jalan ibu-ibu ada, tapi bukan di sini ada. Usia 60 masih senang sama teman-temannya keliling kemana-mana. Ya. Habis itu foto-fotoan, posting di apa? Ibu punya Facebook nggak? Punya Twitter nggak? Punya Instagram nggak? Ya, udah nggak usah kenal dulu, nggak usah. Tapi ada nenek-nenek, ini bener nih, ya usia 60, waduh, foto pasang di Facebook. Oh ini nenek-nenek modern, nenek-nenek zaman nu, aduh ya Allah. Jadi fokus ridho Allah. Huzaifah ibn Yaman pernah menangis. Ditanya dia, kenapa kau menangis wahai Huzaifah? Saya menangis karena saya takut jangan-jangan dari semua yang saya bicarakan, semua yang saya dengar, semua yang saya perbuat, satu pun tidak ada yang diridhai oleh Allah. Makanya dia menangis. Ya, maka fokus ridha Allah. Kalau udah fokus ridha Allah,
radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau udah fokus ridha Allah, tinggal dipanggil sama Allah, sini hambaku, kau hambaku, sini hambaku, masuklah ke dalam fokus ridha Allah. Ya, fokus ridha Allah. Yang berikutnya apa lagi? Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Ya, yang keempat, fokus orang ketika di usia senja, gerbangnya itu 40, 50, 60, 70 dan seterusnya adalah fokus pada kalau dia meninggal itu pahalanya terus mengalir apa tidak. Itulah yang difirmankan Allah surah Yasin ayat 12. Fokus pada perbuatan yang kalau dia meninggal dunia itu pahalanya terus mengalir apa tidak. Itu fokusnya. Ya, monggo. Kenapa, Bu? Dibaca barusan Ibu. Al-Ahqaf ayat 15. Surah apa? Al-Ahqaf ayat 15. Ini fokus kita. Nah, ya inilah yang kemudian disebut dengan amal jariyah. Surah Yasin menyebutkan athar hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi kalau kita meninggal gitu, ada jejak kebaikan yang terus diceritakan oleh anak cucu kita. Nenek saya waktu masih hidup, waduh rajin betul dia salat tahajud. Nenek saya itu kalau udah malam itu nggak tidur kalau nggak baca Quran dulu. Ya, nenek saya itu ya kalau udah pengajian nggak pernah alpa, selalu datang. Nenek saya itu masya Allah, itu namanya asar. Asar, pengaruh kebaikan yang terus diceritakan setelah dia meninggal. Nenek saya itu orangnya kalau udah marah, waduh, ini cerita baik apa tidak? Nggak baik. Ya, tapi kalau marahnya untuk kesolehan kan tidak masalah. Ya. Jadi kalau cucunya cerita tentang neneknya itu, yang diceritakan soal kebaikan neneknya. Itulah fokus kita. 40-50. Ya. Surah Yasin ayat berapa tadi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, yang terakhir, fokus kita di usia 40, apalagi lebih dari itu, mempersiapkan anak soleh, cucu soleh. Ya. Dekat dengan orang tua iya, tapi jangan lupa kita punya anak. Maka masa depan sesungguhnya dari anak kita adalah ketika kita meninggal dunia, mereka itu kita tinggalkan dalam keadaan soleh. Itulah masa depan kita. Kenapa, Bu? Meninggalkan anak soleh, termasuk dalam cucu, keturunan. Ya, itu fokus kita. Makanya mohon maaf Ibu, mohon maaf ini udah 60-70, nggak usah mikir lagi gimana usaha anak saya ini, gimana bisnis anak saya ini, nggak usah mikir itu. Tapi gimana anak saya setelah saya meninggal. Kirimkan doa apa tidak buat saya. Itu kebiasaan para nabi. Ma ta'buduna mim ba'di. Nah, kalau saya mati, kalian nyembah apa? Nggak ada di antara para nabi. Kalau saya mati, gimana bisnis kalian? Nggak ada. Ya, yang mereka pikirkan adalah wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa muslimun. Anakku,
Ini kan udah meninggal nih ibu nenek nih. Kamu kalau nanti meninggal jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jadi benar-benar disiapkan anak yang soleh, cucu yang soleh. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, masuk liang lahat, belum kering kita punya kubur anak udah berantem soal waris. Ini karena tidak dipersiapkan. Ya. Tidak dipersiapkan. Makanya doa Nabi Ibrahim itu banyak, diantaranya wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dari menyembah berhala dan anakku ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Apalagi? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, bimbing aku untuk jadi orang yang rajin sholat. Cukup sampai aku? Apa lanjutan Nabi Ibrahim? Demikian juga anak cucuku ya Allah. Begitu kita meninggal, putus pahala sholat kita, Bu. Ketika kita meninggal dunia, putus baca Quran kita, betul? Tapi kita meninggal, anak tetap sholat, pahalanya ngalir ke orang tuanya. Kita meninggal dunia, anak kita baca Quran walaupun tanpa diniatkan. Quran ini bacaan ini saya untuk niat apa? Saya niatkan untuk bapak ibu saya. Tanpa dia begitu pun itu sudah ngalir pahalanya. Kenapa? Dia tidak bisa baca Quran kalau bukan perantara ibunya. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita belum bisa baca Quran. Jangan sampai. Jangan sampai ibu, nenek, kakek meninggal dunia, cucunya belum bisa baca Quran. Sebab apa? Kita pandai baca Quran. Begitu masuk kubur selesai kita. Anak kita baca Quran apa tidak? Anak kita ke masjid apa tidak? Maka fokus kita di usia 40 apalagi lebih dari itu, siapkan kader terbaik. Siapkan anak terbaik. Anak yang tidak berhenti berdoa saat bapak ibunya berada di alam kubur. Sebab apa? Ada orang, kata Nabi, akan mendapat derajat tinggi di hari akhir tidak semata dengan kebaikannya. Kaget para sahabat, Bu. Sebab selama ini kan difahami wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu di hari akhir tidak bisa mendapatkan kecuali apa yang sudah dia lakukan di dunia. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa yang akan kita peroleh di hari akhir bergantung bagaimana perjuangan kita di dunia. Tapi ada, kata Nabi, derajatnya tinggi, tidak semata dengan amal solihnya. Dengan apa ya Rasul? Dengan kesalihan dan doa anak-anak kalian. Ada orang tua yang tadinya diazab di kubur nggak jadi, Bu. Mestinya dia disiksa di kubur gak jadi. Apa sebabnya? Doa anak-anak dia. Maka orang tua yang paling bahagia adalah ketika dia meninggal dunia, anaknya itu solih-solihah semua. Buat apa kita meninggalkan anak kaya raya tapi tak tahu salat, tak pandai ke masjid, tak pandai baca Quran? Buat apa coba? Buat apa? Apalagi meninggal dunia anak kaya raya, rajin sedekah, rajin ke masjid. Waduh, nikmat banget. Meninggal semuanya kumpul di surga. Pengen apa tidak? Mau apa tidak? Mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, selain hal-hal tadi, Allah turunkan di dalam Al-Quran surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Wah, coba baca yang terakhir tadi, Bu. Sebelum anak soleh. Sesudah anak soleh apa tuh? Yang terakhir setelah mempersiapkan anak soleh apa? Yang tadi aku. Iya? Yang ibu baca paling terakhir tadi apa? Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim.
Terus selesai. Nabi ketika turun surah An-Nasr, para sahabat memahami bahwa Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah? Makkah takluk kepada Nabi dan para sahabat. Bukan itu maknanya, tapi maknanya sudah dekat kematian kepadaku. Maka ketika sudah ada tanda-tanda kematian pada diri Nabi, apa yang beliau lakukan? Apa perintah Allah kepadanya? Banyak-banyaklah bersyukur dan banyak-banyaklah bertaubat. Fasabbih hamdi rabbika wastaghfir. Maka hari-hari kita ibu, selain alhamdulillah anak sukses, anak soleh, alhamdulillah cucu soleh solehah, jangan lupa banyak istighfar. Banyak istighfar. Inilah yang Nabi lakukan. Makanya Nabi kita waktu ruku sujud, sebelum turun surah tadi bacaannya Subhana rabbiyal a'la di waktu sujud, Subhana rabbiyal azim di waktu ruku. Tapi ketika beliau di atas 60 tahun, apa bacaan ruku dan sujudnya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi ganti doa ruku dan sujudnya di usia 60 di atas 60 udah dekat kematian. Ya, beliau fokus pada ampunan Allah. Ya. Makanya jangan lewati ruku dan sujud kecuali memohon ampun kepada Allah. Walaupun cukup sebenarnya sudah sah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Tapi ibu yang usia 60 ganti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Baca di waktu ruku dan sujud. Apa rahasianya? Itu bukan sekedar zikir semata, tapi Nabi benar-benar fokus memohon, menjemput ampunan Allah, sehingga ketika beliau meninggal dunia, dosa sudah selesai, tidak ada. Walaupun Nabi sudah selesai, nggak ada dosa, apalagi kita. Ketika kita ibu meninggal usia 65, selesai dosanya, nggak ada. Meninggal usia 70, benar-benar putih seperti waktu lahir, seperti kertas tidak bertulis tinta. Selesai dengan apa? Astaghfirullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Inilah doa Nabi. Ya, fokus pada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang dulu ditanya, orang-orang sepuh dulu ditanya, andai ada hal yang ingin engkau sampaikan kepada Allah, apa kira-kira yang ingin saya sampaikan kepada Allah? Penyesalan atas kurangnya ibadah saya di masa sehat, dan ampunan di sisa umur saya. Maka dua, menyesal karena dulu kurang ibadah, dan sekarang banyaklah bertobat, mudah-mudahan sebelum meninggal dosa semua diampuni oleh Allah. Tapi saya yakin insya Allah ya rata-rata 20 tahun lagi lah hidupnya di sini insya Allah ya, sehingga nanti sampai 90 sampai 100 tetap sehat semuanya ya, tetap sehat. Demikian saya kira kajian kita sudah jam 12 kurang 13 menit malahan ya. Biasanya ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, kita ada pertanyaan, silahkan Bu. Tentang doa anak pada orang tua. Iya. Bagi seorang ibu yang sama sekali tidak mendapatkan anak dan kasih anak sama Allah. Iya. Itu kepada siapa kita berdoa? Iya. Kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana orang meninggal tidak punya anak, tidak punya, kepada siapa? Ya. Berbanyaklah berbuat baik kepada sesama. Karena sifat orang beriman di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang beriman kepada sesamanya, doakan orang waktu dia masih hidup dan doakan dia apalagi setelah. Makanya banyak-banyaklah menebar kebaikan pada orang. Ya.
terutama yang belum dikurniai keturunan, banyak-banyaklah menebar kebaikan. Ada 1000 manfaat kita tebar kepada orang. Begitu kita meninggal dunia, 1000 orang tiap hari mendoakan kita, insya Allah sampai doanya. Apakah anak tiri itu bisa sebagai anak juga bisa berdoa? Ya sampai doanya, doanya sampai. Ya tergantung bagaimana. Kalau anak tiri karena ada ikatan, ya. Kalau kita tidak lagi berhubungan istilahnya anak sambung, ya. Kalau tidak, mohon maaf, kalau sampai cerai dengan bapak kan selesai. Ya, bisa jadi dia udah lupa sama ibu tirinya. Tapi kalau anak kandung tidak ada istilah lepas. Makanya kuncinya hanya satu, banyak-banyaklah menebar kebaikan kepada sesama, ya, agar semua orang yang pernah kita bantu di dunia ini tak bosan mendoakan kita. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya, monggo Ibu silakan. Ini memang nggak ada mic. Oh, gimana Bu? Gimana? Ya. Marhaban li talibil ilmi. Yang tadi pertama. Gimana tadi? Jadi ketika Nabi duduk, gitu ya. Tiba-tiba seorang sahabat datang, li ayyi syai'in, untuk apa kau datang ke sini? Maka sahabat menjawab, li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Maka Nabi sampaikan, marhaban li talibil ilmi, salam hormat, selamat datang kepadamu karena engkau datang menuntut ilmu. Sekarang namamu sedang diperbutkan oleh malaikat untuk disanjung di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah ini berlaku hanya kepada sahabat tadi? Tidak, kepada kita semua yang ada di sini. Demikian. Cukup? Demikian kajian kita pada hari ini, udah ya sampai waktunya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersiap sehingga kapanpun Allah cabut nyawa kita, insya Allah sudah bersih seperti kertas, tidak bertuliskan tinta, seperti bayi yang baru lahir. Di tempat ini kita berkumpul, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti semuanya di surga. Banyak maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.